Ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, lalu kemudian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Taib ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hal-hal yang terjadi setelah perang Uhud. Ya, pada gitu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada itu menyuruh kaum muslimin untuk mengumpulkan jenazah-jenazah yang syahid dalam perang Uhud, ya. Di mana pada waktu itu ada Hanzalah, ya, yang syahid di perang Uhud, ya. Kemudian juga ada Abdullah bin Amr bin Haram, ya, ada Amr bin Al-Jamuh, yang mereka dikuburkan dalam liang yang sama, ya, dalam kuburan yang sama. Lalu kemudian juga ada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang juga syahid dalam perang Uhud tersebut, yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis terisak-isak pada itu. Yang bahkan dikatakan tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangisi seseorang seperti menangisnya ketika kapan? Ketika Hamzah Abdul Muttalib, ya, meninggal. Lalu kemudian juga diceritakan oleh Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu bagaimana keadaan Hamzah pada itu. Di mana mereka ketika itu mengatakan, kata Khabbab, ya, Hamzah meninggal, Hamzah wafat. Lalu kemudian beliau pun dikapankan dengan satu kain. Yang apabila, ya, kain tersebut berusaha untuk menutupi kakinya, maka kemudian kepalanya terlihat. Dan sebaliknya, apabila kain tersebut ditutupi untuk kepalanya, maka kemudian kakinya yang terlihat. Lalu kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk untuk menutup kepalanya, lalu kemudian kakinya pun ditutup dengan daun idkir pada itu. Nah, itu pada Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Dan hal yang serupa pula, ya, terjadi kepada siapa? Kepada Mus'ab bin Umair. Ya, kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana wafatnya Mus'ab bin Umair, ya, ketika beliau memegang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dipegang dengan tangan kanannya ditebas, ya, pindah ke tangan kirinya diputus, ya. Lalu kemudian panji pun didekap dengan leher dan dadanya pada waktu itu. Lalu kemudian beliau pun ditebas, ya, oleh orang kafir Quraisy. Lalu kemudian meninggal dalam keadaan syahid. Lalu kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pun menceritakan pada itu tentang keadaan Mus'ab ini. Ya, dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair gugur dalam perang Uhud, sementara beliau adalah orang yang lebih baik dibandingkan diriku, kata Abdurrahman bin Auf. Ya.
Dia orang yang lebih baik dibandingkan diriku. Dan kemudian apa? Ketika jenazahnya ditutup dengan kain, ya. Ketika kepalanya ditutup apa? Kakinya yang terlihat. Ketika kakinya yang ditutup, kepala yang terlihat. Maka sekali lagi Rasulullah pun memerintahkan pada itu apa? Untuk menutup kepala Mus'ab bin Umair dengan kain, lalu kemudian kakinya pun ditutup dengan daun idkir pada waktu itu. Ya. Nah, ini adalah Mus'ab bin Umair, ya, duta pertama dalam dunia Islam. Ya, yang meninggal pula dalam perang Uhud. Ya, dan beliau atau Mus'ab bin Umair inilah orang yang ditangisi oleh Rasulullah SAW baik dalam masa hidupnya dan juga ketika wafatnya. Ya, Mus'ab bin Umair yang dulunya adalah seorang pemuda yang begitu yang begitu dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan, seorang pemuda yang makmur, seorang pemuda yang sejahtera. Seorang pemuda yang apabila dia terbangun dari tidurnya maka seluruh makanan itu sudah tersajikan di hadapannya. Pemuda yang sangat disayangi oleh orang tuanya, Pak. Namun apa pada itu Mus'ab bin Umair ya menjual dunianya dalam rangka untuk apa? Meraih kehidupan akhiratnya, Pak. Di mana pada waktu itu ketika Mus'ab bin Umair masuk ke dalam agama Islam, nah kemudian apa? Orang tuanya menyuruh keluarganya untuk apa? Mengurung Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian Mus'ab pun tidak diberikan makan sampai beliau benar-benar kurus pada waktu itu. Ya, tapi tetap pada waktu itu apa? Mus'ab bin Umair tidak mau meninggalkan agama Islam. Lalu kemudian apa? Orang tuanya gak sudi sama sekali untuk memberikan apa? Walaupun satu dirham kepada siapa? Kepada Mus'ab bin Umair. Sampai Mus'ab kembali kepada agamanya yang dulu. Tapi sekali lagi, ya, Mus'ab bin Umair tidak membutuhkan itu semua. Sehingga Pak, Masya Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun menceritakan pada itu, ya. Kata Ali, ketika dia pada waktu itu mau berangkat ke masjid, ya, bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan sampai di masjid, lalu kenapa? Datang pula Mus'ab bin Umair pada waktu itu dengan jubah yang ditambal-tambal dengan kulit, Pak. Ya, ini orang yang paling kaya, Pak, dulunya. Ya, yang dikatakan bahwasanya apa? Kalau Mus'ab bin Umair lewat dalam suatu jalan, Pak, maka akan tercium harumnya, sehingga orang-orang mengetahui bahwasanya jalan ini sudah dilalui oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, Pak. Ada di sini kayak Mus'ab bin Umair? Masya Allah. Ya, Masya Allah, ya. Ini benar, Pak, ya, tercium dari jarak yang jauh kalau apa? Mus'ab bin Umair itu ada. Nah, tapi tadi, Pak, ya, ketika dia sudah menerima agama Islam, dia jual tuh dunianya tuh, ya, pakai baju tambel-tambelan. Sehingga ketika Rasulullah SAW melihat keadaan Mus'ab bin Umair yang seperti itu, lalu kemudian teringat dengan masa lalunya Mus'ab, maka seketika Rasulullah SAW pun meneteskan air matanya pada kita, Pak. Karena teringat betapa dahsyatnya pemuda ini hidup dalam kenikmatan. Namun ketika datang agama Islam, apa, Pak? Ya, dijual itu semua tuh dunia. Nah, ini sebaliknya dengan kita sekarang ini, Pak. Ya, kayaknya Pak udah kecapean dengan Islam, ya, Pak. Capek dengan membaca Al-Quran, capek dengan bermajelis ilmu, capek dengan berzikir. Akhirnya apa? Sebaliknya, dia jual akhiratnya untuk apa? Untuk ngejar kehidupan dunianya.
Ya, yang hidupnya dalam riba lah, yang hidupnya apa? Dalam perdagangan selalu berdusta lah. Kan gitu. Yang kemudian apa? Dalam kehidupannya apa? Selalu meninggalkan sholat gara-gara apa? Gara-gara kerjaan lah. Wah, itu banyak banget tuh. Ya. Lalu kemudian apa? Dengan mudahnya dia mengatakan, "Oh, innallaha ghafurur rahim." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah itu dia ngomong pula apa? Oh, sesungguhnya Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau hambanya menyangka bahwasanya dia akan masuk surga, masuk surga. Walaupun apa tadi? Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi salatnya ditinggalkan. Ya, Pak. Hidup dalam penuh riba. Selalu makan harta haram. Ya, enggak pernah zikir pagi dan petang. Karena apa? Karena enggak pernah dihafal. Ya, Pak. Lalu kenapa? Oh, dibaca, Ustaz. Tenang, dibaca. Pakai apa? Bawa bukunya. Bukunya ketinggalan. Udah, akhir apa? Ya? Nah, nggak pernah baca zikir pagi dan petang. Yang sedekah, ya pelit banget dalam kehidupannya. Lalu kemudian apa? Berpikirnya, kayaknya saya nih, kayaknya gitu ya. Kayaknya masuk surga ini deketan dengan Mus'ab bin Umair nih. Repot nih, Pak. Ya, kita katakan Mus'ab bin Umair apa? Tadi menjual dunianya dalam apa? Dalam rangka untuk mengejar kehidupan akhiratnya. Dan Allah apa? Setujui. Kan gitu. Ya. Allah benarkan, Allah terima. Ya. Apa yang menjadi kejujuran siapa? Mus'ab bin Umair tersebut, sehingga Mus'ab pun wafat dalam keadaan syahid. Dalam keadaan benar-benar mempertahankan agama Islam. Dan inilah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaih. Dari orang-orang beriman tersebut ada laki-laki, ada orang-orang yang apa? Mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jujur, mereka benar-benar jujur dengan keimanannya. Enggak hanya sekedar di lisan, Pak. Ya. Enggak hanya sekedar di lisan. Ya. Allah katakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaih. Ya. Ada orang-orang yang beriman, ya, sebagian dari orang yang beriman di mana apa? Mereka membenarkan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah terima janji tersebut. Lalu kemudian mereka pun meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wafat di jalan Allah. Nah, tadi kita berharap pun, ya, Pak Muslim bukan? Muslim, mukmin bukan? Beriman, Pak? Mau masuk surga? Masya Allah. Apa? Buat janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi tadi jujur, bukan apa? Bukan omdo. Ya, Pak? Bukan omdo. Ya. Nah, tadi kita katakan inilah tadi apa? Para sahabat yang wafat dalam perang Uhud tersebut. Sehingga kemudian apa? Setelah Rasulullah SAW pun memakamkan para sahabat tersebut yang syahid di perang Uhud, kembalilah Rasulullah SAW ke Madinah. Dan di Madinah pula Rasulullah SAW menyaksikan bagaimana kuatnya wanita-wanita yang beriman pada itu. Ya. Kuatnya keadaan wanita-wanita yang beriman pada waktu itu. Nah, di mana ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah pada waktu itu. Lalu kemudian Rasulullah pun bertemu, ya, dengan siapa? Dengan Himnah bintu Jahsy pada waktu itu.
Lalu kemudian dikabarkan kepada Himnah ini bahwasanya apa? Bahwasanya saudaranya yang bernama Abdullah bin Jahsy itu syahid dalam perang Uhud. Wah, kemudian Himnah pun langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Abdullah bin Jahsy tadi. Dikabarkan lagi kepada Himnah bahwasanya apa? Pamannya pun juga syahid dalam perang Uhud tersebut. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian sekali lagi akhirnya apa? Himnah dengan sabarnya, dengan keridhaannya pada kita apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu kemudian apa? Mendoakan untuk Hamzah, untuk pamannya. Dikabarkan lagi Pak, ya, suaminya meninggal juga, syahid juga dalam perang Uhud. Siapa? Mus'ab bin Umair pada gitu. Lalu kemudian pada itu, maka pada itu benar-benar dia sudah nggak kuat lagi menahan. Lalu kemudian dia pun nangis terisak-isak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat keadaan tersebut pun langsung bersabda, sungguh ya, kedudukan suami atau sungguh suami memiliki kedudukan yang berbeda di dalam hati-hati istrinya. Ya. Enggak, Rasulullah enggak mengatakan oh ini enggak benar, enggak sebagainya. Ya, karena tangisan orang-orang yang beriman itu adalah tangisan kasih sayang. Ketika kapan? Tadi ketika keluarganya meninggal atau wafat. Lihat Rasulullah SAW saja apa? Menangis. Ketika kapan tadi? Ketika Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal. Ya. Itu, masya Allah. Nah, kemudian apa? Lewat lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah tersebut, ya. Lalu kemudian apa? Dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita dari Bani Dinar pada itu, ya. Lalu kemudian dikabarkan kepada wanita tersebut bahwasanya apa? Bahwasanya suaminya, saudaranya, ayahnya ini semua syahid dalam perang Uhud, Pak. Kemudian apa tadi? Wanita tersebut pun bersabar menguatkan jiwanya, ya Pak, seraya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu kemudian memintakan doa untuk apa? Memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lebih hebatnya lagi, Pak, setelah dikabarkan bahwasanya apa? Tentang keluarganya yang semuanya wafat, Pak. Yang ditanya sama dia, yang dikhawatirkan sama dia siapa? Rasulullah SAW. Langsung dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ya, maka kemudian para sahabat pun memberitahukan Rasulullah SAW dalam keadaan selamat, ya kan gitu. Ya, dalam keadaan baik-baik saja. Lalu kemudian wanita tersebut pun meminta agar diantar agar bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ya. Akhirnya Pak, diantarlah wanita tersebut ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu kemudian dia pun menyaksikan Rasulullah SAW dalam keadaan selamat. Maka kemudian dia pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika aku melihat dirimu telah selamat, maka seluruh musibah yang ada itu terasa ringan bagiku ya Rasulullah. Lihat Pak, ya, dahsyat ini. Ya, ini benar-benar seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta, ya, sampai dia mencintai diriku melebihi apa? Cintanya kepada siapa? Kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada seluruh manusia yang ada. Dan wanita tersebut membuktikannya. Ya, dan dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya,
Ya, setelah mengetahui engkau selamat, semua musibah terasa begitu ringan. Takjub Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siapa? Sikapnya wanita-wanita yang beriman tadi. Ya, terus lagi Rasulullah SAW berjalan. Datang lagi siapa? Ibunya Sa'ad bin Mu'ad pada itu. Ya, datang langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sa'ad bin Mu'ad yang pada waktu itu sedang memegang tali pelana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ibuku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun langsung apa? Mengucapkan salam kepada ibunya. Ya, lalu kemudian Rasul pun berhenti ya untuk menghormati ibunya. Lalu kemudian apa? Memberitahukan kepada ibunya Sa'ad bin Mu'ad bahwasanya anaknya yang bernama Amr bin Mu'ad ini telah syahid di dalam perang Uhud tadi. Ya, Masya Allah. Tapi sekali lagi Pak, apa jawaban wanita tersebut? Ya, apa jawaban ibu tersebut? Dia katakan, ya Rasulullah, setelah aku melihatmu selamat, maka sungguh musibah ini terasa begitu ringan ya Rasulullah. Tuh Pak, sekali lagi. Ya, ini cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cinta kita kepada Rasulullah gimana Pak? Pak, ya, saya selalu bertanya, apa pengorbanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Pak, Pak, pengorbanan kita untuk Rasulullah apa Pak? Ini gitu. Sementara Allah mengatakan, kan gitu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, cinta pula kepada Rasulullah, apa? Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Ya Pak, ikuti Rasulullah. Rasulullah selalu apa? Menyarankan, memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk selalu banyak bermajelis ilmu, untuk selalu menuntut ilmu. Karena apa? Karena agama atau dalam beragama ini dibutuhkan ilmu Pak, nggak asal-asalan. Ya, agar adab kita baik, akhlak kita baik, apa? Tahu tuh ilmunya. Ya, nggak hanya sekedar memperbaiki apa? Tata cara sholat kita, tapi kita punya apa? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbaiki hati kita. Kan itu. Ya, banyak orang-orang yang fokus dengan apa? Bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana ini dan sebagainya. Tapi apa? Nggak pernah fokus untuk memperbaiki jiwanya. Ya, nggak pernah fokus untuk memperbaiki apa? Ketawakalannya kepada Allah, ketakutannya kepada Allah, rojanya kepada Allah. Nggak pernah tuh. Muhasabahnya nggak pernah. Tafakurnya kepada Allah nggak pernah. Kenapa? Selesai sholat, bentar nyelonong boy, langsung selonong. Ya, nggak zikir dulu. Ya, tenang dulu. Gimana mau bermuhasabah, zikir aja langsung go tuh, langsung pergi. Atau apa yang paling sering? Selesai sholat, buka HP. Ya Allah, ini nih, nggak ada lagi waktu untuk berzikir tuh. Gak ada lagi untuk menenangkan jiwanya. Udah sholat, berdiri tuh sana tuh, tebar sana sebagainya. Nah, ini Pak, ya, ini kita katakan, ya, wanita tadi apa? Telah memperlihatkan kepada kita bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian apa? Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan kepada siapa? Kepada ibunya Sa'ad bin Mu'ad.
Ya. Lalu kemudian apa? Rasulullah pun juga mendoakan kebaikan-kebaikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang gugur dalam perang Uhud tersebut. Lalu kemudian apa? Jawab Rasulullah SAW kepada ibunya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, wahai Sa'ad, ya, bergembiralah engkau dan berilah kabar gembira kepada keluarga mereka, yaitu keluarga orang-orang yang meninggal tuh dalam perang Uhud tersebut. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya ya anggotanya yang telah syahid di perang Uhud tersebut, mereka sedang berdampingan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak. Lalu kemudian apa? Mereka pun diizinkan untuk memberikan syafaat kepada keluarga mereka yang masih hidup. Masya Allah, ya. Diberikan syafaat. Mau Pak? Mau masuk surga Pak? Pak? Lihat mana kalau gitu Pak? Hah? Syafaat mana yang mau kita pergunakan Pak? Syafaat Al-Quran? Jarang baca Al-Quran. Hah? Syafaat apa? Dari teman-teman. Temennya nggak ada yang bagus. Hobinya Pak, gibahin. Kan itu. Ya, mau syafaat siapa Pak? Syafaat anak-anak. Malah orang tuanya yang paling getol ngerusak akidah anaknya. Ya Pak. Gimana getolnya orang tua ngerusak akidah anaknya? Pak, anaknya diajarin main game bareng-bareng. Tuh. Bareng berdua main game. Di mana game tersebut apa? Di dalam game tersebut apa? Ada kesyirikannya, ada auratnya. Pak, biasa aja tuh mereka main. Seperti itu. Kan gitu. Lalu kemudian apa? Yang rusak juga orang tuanya yang memasukkan televisi ke rumahnya. Lalu kemudian apa? Anaknya nonton tuh kesyirikan. Anaknya apa? Nonton aurat wanita tuh semua. Lalu kemudian orang tuanya apa? Saya pengen mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Apa-apaan ini? Tapi Ustaz, Masya Allah, saya berusaha untuk apa? Menjadikan anak-anak saya soleh dan soleh. Saya berusaha untuk memasukkan anak-anak saya kemana? Ke sekolah Islam. Apa-apaan ini? Kan gitu. Cuman gitu aja usahanya untuk apa? Menjadikan anak-anaknya soleh dan soleha. Hanya sekedar mengatakan saya masukkan anak saya ke sekolah Islam. Ini repot nih. Gurunya udah ngomong, nak, kamu sampai rumah ya nak, pergunakan waktunya untuk apa? Ngafal Quran. Sampai rumah dia dapat, kenapa? Orang tuanya ngabisin waktunya untuk apa? Nonton televisi. Lah bingung anaknya. Pengen dengar siapa nih? Gurunya ngomong seperti itu, sementara orang tuanya seperti ini. Yang mana yang harus diikuti sama dia? Ya orang tuanya lah, kata dia. Lebih enak, syaitonnya lebih banyak. Kan gitu. Jadi sekali lagi Pak, ternyata gitu kan. Yang rusak ini tadi siapa? Orang tuanya sendiri tuh. Dan itu faktor terbesarnya rusaknya anak-anak di rumah. Saya sering mengatakan, orang tuanya jago bener, lancar bener untuk mengucap apa? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kepada siapa? Kepada orang lain. Tapi ngucapin gak orang tuanya kepada anaknya ketika berbuat baik? Nak, Masya Allah, barakallahu fikum nak, jazakumullah khairan nak, uhibbukum fillah nak. Disebut gak itu kayak gitu Pak? Gak kesebut. Kalau sama orang lain, Masya Allah, barakallahu fikum ya akhi, jazakumullah khairan ya akhi. Tapi untuk anaknya nggak pernah didoain. Aneh itu. Ya, yang ada apa? Diajarkan anaknya dalam rumah tersebut apa? Berdusta. Kan gitu. Kata-kata yang jelek, kata-kata yang kurang baik, semuanya apa? Nah, dia nyontoh dari siapa? Dari orang tuanya. Aneh itu. Makanya ada istilah apa? Apa?
buah jatuh nggak jauh dari akarnya. Kan gitu. Ya. Akar jatuh tuh. Akarnya. Kan gitu. Itu. Kan gitu. Dan Rasulullah SAW pun juga mengatakan sesuai dengan konsep Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang menjadikan apa? Anak tersebut Yahudi. Orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Nasrani. Orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Majusi. Orang tuanya yang menjadikan anak tersebut apa? Hobinya nonton. Orang tuanya yang menjadikan anak tersebut apa? Hobinya main game. Orang tuanya yang menjadikan apa? Anak tersebut apa? Menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Orang tuanya yang membuat apa? Membuat anaknya nggak pernah membaca Al-Quran. Gimana anaknya mau baca Quran? Dia ngeliat orang tuanya aja nggak pernah baca Quran. Repot tuh kayak gitu, Pak. Ya, ini gimana akhirnya anaknya mau memberikan syafaat nih, Pak? Yang ada akhirnya apa? Berhujat nih antara anak dengan orang tua pada hari kiamat nanti. Jadi kita bawakan dalil-dalilnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai ketika di dunia dalam kemaksiatan, ya, yawma idzin ba'duhum li ba'dhin adu. Pada hari kiamat nanti mereka akan berseteru, mereka akan berselisih, mereka akan bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Tuh antum bayangin tuh anak antum tuh. Kan gitu. Ketika antum mau dimasukkan ke dalam surga, Pak, kemudian dia yang menghambat. Lalu kemudian apa? Dia katakan, ya Allah, nih, orang tuanya nih, ya, yang dulu ngajarin main game. Gitu. Nih orang tuanya, ya Allah, pada gitu ya, Pak, yang memasukkan televisi ke dalam rumahnya. Lalu kemudian apa? Nonton tuh wanita, aurat wanita. Nah, itu semua hujat, mereka semua berhujat. Kan itu. Allah katakan yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana seseorang kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, kabur dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, akan kabur dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Mereka semua akan menghujat orang tersebut pada hari kiamat nanti. Kan itu, Pak. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang tadi nih, keluarganya siapa? Keluarganya Sa'ad bin Mu'ad. Ibunya tuh mendapatkan. Pak, bayangkan Sa'ad bin Mu'ad, dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Mu'ad ini wafat, ars Allah Subhanahu wa ta'ala bergoncang, Pak. Tuh, ars, bukan lagi bumi, bukan lagi langit, Pak. Ars Allah, makhluk Allah yang paling terbesar itu bergoncang dengan apa? Dengan kematian Sa'ad bin Mu'ad. Kan gitu. 70.000 malaikat turun langsung apa? Langsung mengangkat jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Sehingga para sahabat pada waktu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa jenazah Sa'ad bin Mu'ad ini begitu enteng ya Rasulullah? Maka beliau pun mengatakan, bagaimana tidak enteng kalau ada 70.000 para malaikat yang mengangkat jenazahnya. Pak, ini kalau kayak gini, kira-kira bisa nggak memberikan syafaat kepada ibunya, Pak? Hah? Ini nih yang begini nih, Pak. Ya, yang seperti ini tuh enak banget, Pak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman lalu kemudian diikuti oleh anak-anak keturunannya dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami hubungkan, kami kumpulkan mereka dengan siapa? Dengan anak-anak keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah apa? Nanti nih
orang-orang yang masuk surga akan dikumpulkan dengan siapa? Dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan istrinya yang mereka cintai ketika di dunia. Sehingga akhirnya apa? Di mana di antara mereka yang memiliki derajat yang tinggi akan menarik orang yang memiliki derajat yang rendah tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang-orang apa yang memiliki derajat yang tinggi tersebut. Pak, bayangin kalau antum, Masya Allah, antum di surga yang paling rendah, kemudian anak antum di surga Firdaus A'la, ketarik antum tuh ke sana semua. Ya Pak, tapi sekali lagi, investasi akhirat terbesar kita malah kita sia-siakan. Ya, nggak dipikirkan strateginya bagaimana apa untuk membantu anak-anak yang soleh dan soleha. Cuma ngomong apa? Oh udahlah, mengalir gitu aja. Ketika anaknya apa disuruh menghafal Al-Quran, oh kasihan anak saya nanti masih kecil ngapal Quran. Nanti udah remaja, apalagi Pak alasannya? Oh udah disibukkan dan pelajaran-pelajarannya, kasihan. Udah gede, udah nggak bisa lagi tuh otak untuk apa? Menghafal Al-Quran. Karena apa? Kerja sana sini, istri punya istri dan sebagainya. Repot tuh. Dari sekarang perbaiki semuanya nih, benahi akhlaknya. Pak, sekali lagi saya katakan, ya, untuk membenahi akhlak anak-anak, benahi siapa? Akhlak orang tua yang terlebih dahulu. Kan gitu. Pak, benahi akhlak yang terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Ini masih berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi? 8 menit lagi. Masya Allah. Taib, Masya Allah. Ya. Nah tadi kita katakan itulah orang-orang yang gugur tadi ya. Lalu kemudian apa? Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang keluarga tadi yang mereka gugur syahid di perang Uhud. Lalu kemudian dijelaskan ya bahwasanya jumlah orang-orang yang gugur dari kaum muslimin di perang Uhud tersebut berjumlah 70 orang. Ya, jumlah yang gugur ya dalam pasukan kaum muslimin berjumlah 70 orang. Sementara dari kaum musyrikin itu berjumlah, ada yang mengatakan 22, ada yang mengatakan 37 orang. Ya. Dan kita sudah menceritakan bagaimana kisahnya. Awalnya kaum muslimin yang tadinya mau menang, tapi qadarullah, ya. Pak, dikarenakan satu kesalahan saja membuat semuanya terbalik. Ya, membuat kaum muslimin mundur. Satu kesalahan. Lalu bagaimana dengan kesalahan kaum muslimin yang begitu banyak di akhir zaman ini? Ya. Nah, ini fatal sekali kan gitu. Akhirnya apa? Ini yang membuat kaum muslimin sekarang apa? Nggak maju-maju. Ya kan gitu, nggak maju-maju. Bahkan orang-orang yang sudah mengatakan apa? Oh saya sudah hijrah, oh saya mengenal sunnah pun nggak maju-maju. Kenapa? Pola pikirnya nggak dirubah. Ya, hanya berpikir hijrahnya hanya sebatas apa? Sebatas di baju. Hijrahnya hanya sebatas apa Pak? Hanya sebatas jenggot. Hijrahnya hanya sebatas apa? Hanya sebatas celana yang nggak cingkrang. Bukan hijrahnya hijrah amalannya, bukan. Ya, bukan hijrah menuju ketaatan. Kan gitu. Lalu kemudian apa? Membuat keluarganya pun hijrah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah terlalaikan hanya apa? Hanya dengan kata, saya sudah hijrah, saya sudah mengenal sunnah. Lalu kemudian apa? Gak pernah upgrade. Nah. Lalu kemudian berapa menit lagi? 5 menit. Nah, Masya Allah ya. Akhirnya tadi Rasulullah SAW pun berada di Madinah. Tapi pada kita Rasulullah SAW dan kaum muslimin tetap bersiaga di Madinah pada itu. Karena khawatir Pak, ya khawatir bahwasanya apa? Orang-orang kafir Quraisy akan kembali menyerang kaum muslimin pada gitu Pak. Bahkan Rasulullah SAW di malam harinya pada kita Pak nggak tidur Pak. Karena apa? Karena khawatir, memikirkan jangan-jangan orang-orang kafir Quraisy ya ini akan kembali pada itu menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Pak berpikir seperti itu waktu itu Rasulullah. Karena Rasulullah berpikir
Khawatir kalau akhirnya apa, orang-orang kafir Quraisy pada waktu berpikir ya apa, bahwasanya mereka nggak merasa cukup nih dengan keunggulan mereka. Bukan Pak, kita katakan bukan kemenangan, dengan keunggulan mereka. Kalau menang belum menang Pak. Ya ingat, mereka pada waktu apa, Rasulullah khawatirkan mereka belum puas dengan keunggulan mereka, sehingga akhirnya apa, mereka pun mau kembali lagi ke Madinah pada itu. Sehingga akhirnya pada waktu itu apa, di pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk bersiap-siap perang. Untuk melawan siapa? Untuk melawan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu Pak. Ya, lalu kemudian Rasul umumkan bahwasanya apa? Yang boleh ikut dalam perang ini hanyalah orang-orang yang sudah ikut dalam perang Uhud. Yang selainnya nggak boleh, kata Rasul SAW. Datang orang munafik, gembongnya orang munafik. Siapa Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia katakan, ya Rasulullah, boleh nggak saya ikut? Kata Rasulullah, nggak boleh. Yang pertama aja kamu sudah berkhianat, apalagi yang kedua ini nih, itu berbahaya banget tuh seperti itu. Ya, akhirnya apa kata Rasulullah? Bahkan kemudian apa? Ada Jabir bin Abdullah pada waktu itu apa? Meminta izin kepada Rasulullah SAW, memberitahukan, ya Rasulullah, orang tua saya ketika wafat dalam perang Uhud tersebut, dia berwasiat kepada aku bahwasanya apa? Aku tetap stay di Madinah untuk menjaga apa? Anak-anak perempuan ya Rasulullah. Sementara aku selalu pengen ya Rasulullah untuk berperang bersamamu ya Rasulullah. Boleh nggak saya diizinkan apa? Untuk ikut berperang bersamamu sementara wasiat orang tuaku ditunda dulu. Itu kata Jabir bin Abdullah. Lihat Pak. Ya, ini kalau kita dimanfaatin kalau ketika apa? Nah, ini ada apa? Ada uzur kan gitu ya. Ada uzur bisyar'i kan gitu. Ya, ada uzur itu. Dibuat-buat uzurnya. Bahkan apa? Enggak ada uzur aja dibuat-buat uzurnya tuh Pak. Sorry itu ya. Ini tuh lihat, sorry itu. Malah minta izinnya kepada Rasulullah Pak untuk ikut dalam berperang. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian apa? Berangkatlah Rasulullah SAW ke suatu daerah ya yang bernama Hamraul Asad ya, atau Hamraul Asad. Ya sudah siap-siap pada itu. Nah, Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa? Datanglah Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai pada itu. Dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian dia pun masuk ke dalam agama Islam. Ya, di hadapan Rasulullah. Tapi ada yang juga mengatakan pada waktu apa? Ma'bad ini enggak masuk Islam, tapi hanya sekedar apa? Memberikan arahan-arahan kepada Rasulullah SAW. Ya. Tapi tadi sekali lagi ada yang mengatakan apa? Kebanyakan mengatakan bahwasanya Ma'bad ini telah masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian apa? Ya. Berbicara antara Rasulullah SAW dengan Ma'bad ini, ya, di mana pada waktu itu apa? Ma'bad berbela sungkawa, ya, berbela sungkawa di atas apa? Atas kematian saudara-saudara Rasulullah SAW, terutama siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, namun kemudian apa? Ya, pada waktu itu Rasulullah SAW pun meminta kepada Ma'bad agar segera menyusul Abu Sufyan tuh berserta apa orang-orang kafir yang lainnya. Ya. Nyusul Abu Sufyan ya, dan memberitahukan bahwasanya apa? Nabi Muhammad SAW sudah menyiapkan pasukan yang begitu besar. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW memang benar terjadi Pak. Ternyata orang kafir ini setelah mereka sampai di Ar-Rawha, ternyata mereka berselisih di antara mereka. Ya, sebagian mereka mengatakan apa? Udah pengen balik aja ke Mekah, nikmati kemenangan mereka, nikmati anggapan kemenangan. Tadi kan seperti itu Pak ya. Tapi sementara yang lain mengatakan apa? Sebagian besarnya mengatakan enggak, kita lanjutkan lagi, kita kembali ke Madinah. Karena kenyataannya kita enggak mendapatkan kemenangan. Karena apa? Pemimpinnya masih hidup, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW.
Dan pasti kata mereka Nabi Muhammad SAW akan apa? Mengumpulkan kekuatan-kekuatan kembali. Udah kita kembali. Ya, terjadi tuh sengketa di antara mereka. Sampai akhirnya apa pada waktu itu? Kebanyakan mereka ternyata apa? Memilih untuk menyerang kota Madinah. Nah, setelah mereka sudah siap-siap, Pak, ya, sudah siap-siap, Abu Sufyan pun juga sudah apa? Sudah mau beranjak ke kota Madinah. Datanglah tadi siapa? Ma'bad bin Abi Ma'bad tadi. Dan Abu Sufyan belum tahu tentang keislaman siapa? Ma'bad ini. Lalu kemudian apa? Diberitahukan oleh Ma'bad bosnya apa? Nabi Muhammad SAW ini sudah apa? Membawa pasukan yang begitu besarnya. Ya, membawa bala tentara yang begitu besarnya. Ya, artinya apa? Ditakut-takutin tuh mental mereka. Oleh siapa? Oleh Ma'bad. Ya. Lalu kemudian apa kata Abu Sufyan? Oh enggak, kami mau menyerang tuh. Lalu kemudian apa kata Ma'bad? Enggak, kalian enggak bakal bisa menang. Ya, kalian bakal kalah. Udah, balik aja, nikmati apa? Kemana kalian? Kata Ma'bad. Ya. Nah, kemudian apa? Pasukan orang-orang kafir Quraisy pun ketika mendengar Rasulullah SAW apa tadi? Membawa pasukan yang begitu besar, kendar mereka. Ciut, karena apa? Kata mereka, awal aja yang jumlahnya sedikit, udah hampir mau kalah mereka. Kalau nggak gara apa? Kalau gara-gara hilaf tuh. Apalagi kata Pak, apalagi kalau sampai Nabi Muhammad SAW membawa seluruh pasukan Madinah pada waktu itu. Kelar kata mereka kan gitu. Nggak jadi menang kata mereka, nggak jadi menikmati keunggulan mereka. Ya, akhirnya mau nggak mau Pak, ya, ketika mendengar hal itu mereka pun bersegera langsung ke Mekah tuh Pak. Ya, bergerak cepat-cepat ke Mekah. Oleh karenanya tuh disebutkan oleh sejarawan, ya, bahwasanya apa? Nih, ya, perang Uhud, Pak, sekali lagi orang-orang kafir belum menang. Karena apa, Pak? Belum tuntas. Bahkan Rasulullah SAW sudah menyiapkan pasukan perang lagi nih untuk berperang di mana tadi? Ya, Hamra'ul Asad. Tapi ternyata apakah? Kabur. Sementara yang namanya kemenangan sebagaimana kita ketahui apa? Ya, pasti mereka apa? Membuat pasukan lawannya apa? Kabur terbirit-birit. Sementara kaum muslimin pada kita apa? Terus bertempur melawan siapa? Orang-orang kafir pada itu sampai mereka kembali di pos mereka. Yang biasanya namanya menang apa Pak? Pasti akan membawa ghanimah. Namun kenyataannya orang-orang kafir Quraisy gak bawa sedikit pun ghanimah. Yang namanya biasanya menang gimana Pak? Mereka biasanya stay dulu tuh di mana? Di Uhudnya tuh Pak. Ya, stay. Tapi kemudian apa? Yang terjadi mereka cepat-cepat mau kabur dari mana? Dari wilayah Uhud, hanya untuk menyebarkan kepada orang-orang Arab agar mereka mendapatkan kemenangan. Sementara kaum muslimin gak pernah ada pernyataan bosnya apa mereka kabur atau mereka tinggalkan apa namanya ghanimah dan lain sebagainya. Bahkan yang terjadi apa? Kaum muslimin langsung bersiap-siap apa? Untuk berperang kembali. Kan gitu Pak ya. Nah, ini jadi jangan sampai kita apa? Salah persepsi dengan mengatakan apa? Oh, kaum muslimin kalah di dalam perang Uhud. Enggak. Ya Pak, karena Hamra'ul Asad tadi itu bagian dari perang Uhud. Yang terjadi malah apa? Orang-orang kafir Quraisy maka kemudian Pak cepat-cepat buru-buru kembali ke kota Mekah dan gak mau melanjutkan peperangan. Nah, barakallahu fikum ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya, dan semoga kita mendapatkan keteladanan dari para sahabat ya, dari para orang tua para sahabat tadi ya, sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, yang memikirkan bagaimana strategi untuk menjadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.